Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung menghadirkan barang bukti kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan terdakwa advokat Marcella Santoso dan Arianto. Nah ini dia pemirsa, kendaraan mewah. Kapan ya ini ada di garasi rumah saya ya. Tapi dengan uang yang benar. Ini adalah 1 unit mobil Ferrari, 2 motor Harley dan 1 sepeda mewah yang dihadirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lumayan luar biasa ya, sejumlah kendaraan ini merupakan barang bukti. Wah, Harley pemirsa. Barang bukti yang dihadirkan dalam sidang suap vonis lepas CPO. Keren ya motornya ya. Marcella CS disebut menyuap Majelis Hakim Tipikor Jakarta yang menyidangkan perkara Permata Hijau Group, PT Wilmar Group dan PT Musim Mas Group dalam kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Tidak hanya itu, Marcella, Arianto dan salah satu pihak swasta juga disebut melakukan pencucian uang nilainya 52,5 miliar rupiah. Silakan jelaskan bagaimana menilai barang bukti. Informasi berikutnya dari KPK, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyambangi gedung KPK Jakarta. Diakui kedatangannya untuk melakukan komunikasi ini terkait tarif resiprokal Amerika Serikat. Ini dia pemirsa, Menko Erlangga tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 13.50 waktu Indonesia Barat hari ini tadi. Dan langsung disambut oleh Sekjen KPK. Disambut oleh Sekjen KPK Cahya Hareva. Ya, selain Erlangga hadir juga Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti dan Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung. Sempat memberikan sapaan kepada media juga ya Pak Erlangga. Menurut keterangan Jubir KPK Budi Prasetyo, pertemuan dilakukan tertutup dengan agenda penyampaian hasil kajian pencegahan korupsi terkait bahas tarif Amerika Serikat. Ini kita komunikasi untuk negosiasi tarif. Ya. Tarif apa, Pak? Tarif Amerika. Tarif Amerika ya, Pak? Pak, ada dulu, Pak. Terima kasih, Pak. Berikutnya pemirsa, proses penyelidikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK lagi yang menggeledah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jakarta Selatan. Ini di Ditjen Pajak, pemirsa. Kita lihat penyidik KPK membawa 1 koper hitam. Penyidik KPK cari bukti tambahan. Penggeledahan dilakukan untuk melengkapi bukti yang dibutuhkan dalam penyidikan dalam suap, dugaan suap pengurangan nilai pajak. Penggeledahan terkait dugaan suap pemeriksaan pajak PTWP pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan 2021-2026 yang menjerat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, pemirsa, KPK sudah menetapkan 5 tersangka kasus dugaan suap pengadaan pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara dengan operasi tangkap tangan pada Jumat lalu. Itu ada 1 koper yang dimasukkan dalam mobil. Selain itu juga penyidik tentu akan menelusuri, akan melacak kemana saja aliran uang yang terkait dengan perkara ini. Oleh karena itu, hari ini penyidik melanjutkan kegiatan penggeledahannya di kantor pusat Ditjen Pajak di Jalan Gatot Subroto. Saat ini penyidikan penggeledahan masih berlangsung. Tentu penyidik mencari bukti-bukti tambahan untuk mempertebal, untuk memperkuat dari apa yang sudah didapatkan dari penggeledahan sebelumnya. Ya, karena memang kita masih akan terus menelusuri, termasuk proses ataupun tahapan dari penilaian dan pemeriksaan ini seperti apa, peran-peran yang dilakukan pihak-pihak di kantor pusat Ditjen Pajak. Ya, banyak sekali ya pemirsa kasus dugaan suap, dugaan korupsi di Indonesia ini. Kalau tadi dugaan suap pajak, berikutnya ini adalah dugaan korupsi haji. Petinggi PBNU membantah adanya aliran uang baik kepada dirinya maupun kepada organisasi Nahdlatul Ulama.
Setelah diperiksa selama 7 jam, Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Aizuddin Abdurrahman alias Gus Ais akhirnya keluar dari Gedung Merah Putih KPK. Gus Ais diperiksa sebagai saksi kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut Holil Haumas dan staf khususnya Iswah Abidal Aziz. Gus Ais membantah dirinya terlibat dengan dugaan korupsi kuota haji. Ia juga membantah adanya aliran uang baik kepada dirinya maupun kepada NU. Ya, KPK bilang ada aliran uang Pak ke Bapak dari kasus ini Pak? Enggak. Itu dari Pak Yakut apa dari ISPA Pak? Enggak. Kalau enggak ke Gus berarti ke PBNU ya Gus? Enggak ada juga. Kan kebetulan Gus ketua bidang ekonomi Gus. Kan Gus kebetulan ketua bidang di PBNU gitu Gus. Apakah untuk operasional atau gimana? Iyalah, sama beliau-beliau. Insya Allah kita doakan semua yang terbaik, yang maslahan, nggak ada masalah apapun. Dan ini menjadi titik muhasabah, introspeksi untuk semuanya, khususnya yang pengurus Nahdlatul Ulama lah. Sementara itu menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, tim penyidik memeriksa Gus Ais sebagai saksi karena diduga adanya aliran uang terkait dugaan korupsi kuota haji. Kepada yang bersangkutan. Nah, ini akan didalami. Maksudnya seperti apa, tujuannya untuk apa, kemudian bagaimana proses dan mekanisme aliran uang itu bisa terjadi. Nah, ini masih akan terus didalami. Kasus korupsi haji berawal saat pemerintah Arab Saudi menghadiahi 20.000 kuota haji tambahan. Pemerintah membaginya menjadi 92% bagi jemaah haji reguler dan 8% bagi jemaah haji khusus. Yakut yang kala itu menjadi Menteri Agama justru membaginya secara merata. KPK mengendus adanya transaksi jual beli antara Kementerian Agama dan Biro Haji. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kritik banjir berujung teror, 2 korban doxing melapor ke Bareskrim. Jansen dan Iqbal mengaku mengalami ancaman digital hingga pengiriman bangkai ayam ke alamat rumah. Kritik penanganan banjir, influencer dan aktivis mengaku diteror. Laporan ini terjadi atas dugaan tindak pidana ancaman dan teror. Ancaman tersebut berkaitan dengan kegiatan aktivisme mereka di ruang digital. Kegiatan teror diduga bermula pada 20 Desember 2025. Jansen mengatakan dirinya hanya mengkritisi penanganan banjir di Sumatera. Menurut keterangan Iqbal, iklim demokrasi harus berjalan dengan baik. Korban berharap kasus ancaman dan teror dapat diusut secara tuntas sesuai hukum yang berlaku, di mana kebebasan berpendapat dan iklim demokrasi yang sehat harus selalu dilindungi di ruang digital maupun ruang publik. Kami mendapatkan beberapa informasi, banyak influencer juga yang mendapatkan teror, tapi mereka tidak melapor agar kemudian situasi ini tidak berlanjut. Dalam artian mereka juga memiliki rasa takut gitu ya, bahwa teror-teror ini benar-benar terjadi. Jadi saya rasa itu 3 pesan kami, dan kami berharap pihak kepolisian dapat menindaklanjuti ini dengan baik gitu ya. Dan karena apa? Karena ada banyak teror sebenarnya, dan ini bukan cuma soal kami yang melapor hari ini, tapi kami juga meminta para pihak kepolisian untuk menyelesaikan laporan-laporan yang udah pernah dilaporkan. Ancamannya saya HP ibu saya dan HP adik saya, SIM cardnya itu kemungkinan besar dibajak. Jadi tidak bisa diakses, SIM cardnya nggak bisa buat telepon biasa, buat WhatsApp nggak bisa, buat Telegram segala macam nggak bisa. Habis itu nomor WA-nya diambil, saya ditelepon berulang kali. Habis itu saya ditelepon dengan orang tidak dikenal, suaranya laki-laki bukan ibu saya. Habis itu saya diminta untuk menghapus tadi. Habis itu saya diancam kalau Anda tidak menghapus konten Anda, maka Anda akan menerima akibatnya, dimatikan. Ya, sebagai konteks juga yang kami laporkan pada hari ini adalah terkait dengan rangkaian atau rentetan teror dan ancaman sebagaimana yang sudah disampaikan juga oleh rekan saya sebelumnya. Kami sebenarnya mendorong ke pihak kepolisian untuk memandang kasus ini secara holistik dan secara lebih makro, bahwa ini bukan tindakan ancamannya aja, tapi ada motif-motif politis yang kemudian memicu adanya ancaman tersebut. Klien kami atas nama Jansen di sini kerap menyuarakan suara-suara kritisnya gitu ya terkait dengan penyelenggaraan negara, khususnya dalam beberapa waktu belakang terkait dengan isu-isu Sumatera. Dan kemudian klien satu lagi, Mas Iqbal, sebagai aktivis lingkungan yang kemudian juga memberikan pandangan-pandangan kritisnya sesuai dengan kapasitasnya sebagai aktivis lingkungan, menanggapi beberapa isu-isu di Sumatera juga, kemudian mendapatkan ancaman yang serupa.
Ya, kalau tadi adalah kritikan yang disampaikan di media sosial mereka, berikutnya adalah kritikan dalam bentuk tawa. Lawakan berubah jadi laporan polisi. Inilah yang terjadi pada komika Panji Pragiwaksono. Materi stand up komedinya berjudul Mensrea yang awalnya ditampilkan sebagai hiburan malah berujung ke ranah hukum. Stand up komedi yang ditampilkan Panji Pragiwaksono dalam panggung berjudul Mensrea banjir somasi hingga laporan polisi. Juru bicara pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana layangkan somasi kepada komika Panji Pragiwaksono. Somasi dilayangkan karena Panji dianggap merendahkan pilihan politik sebagian warga. Inilah pernyataan Panji yang menuai protes. Indonesia pernah ngelihat sosok pemberani, Dharma Pongrekun. Sekarang orang macam apa sih yang milih sosok seperti beliau? Itulah kenapa Mensrea itu tidak didesain untuk mengubah para politisi. Kenapa? Karena percuma. Meski banjir laporan, namun DPR RI tegaskan kasus Panji tidak ditangani semena-mena. Reformasi hukum pidana dengan terbitnya KUHP baru dan KUHP baru memastikan para pengkritik pemerintah seperti Panji Pragiwaksono diantaranya tidak akan mengalami pemidanaan sewenang-wenang. Hukum dan dua aturan hukum tersebut bukan lagi bagian dari aparatus represif penjaga kekuasaan, melainkan justru menjadi alat yang efektif bagi warga negara untuk mencari keadilan. Selain pasangan Dharma Kun, Panji juga dilaporkan masyarakat yang mengatasnamakan sebagai Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Mereka menilai materi Mensrea mengandung fitnah dan penghasutan. Meski Muhammadiyah dan NU membantah laporan ini, namun proses hukum terus berlanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Berikutnya pemirsa, kita ke influencer yang lain, tapi ini bukan soal kritik ya. Ini Inara Rusli. Inara Rusli bersama kuasa hukumnya mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak Polda Metro Jaya. Inara menyatakan siap bertatap muka dengan pelapor kasus dugaan perzinahan Wardatina Mawa usai upaya damai di Polda Metro Jaya ditolak. Inara, gimana hari ini datang ke sini untuk apa nih Kak? Boleh cerita Kak? Inara Rusli bersama kuasa hukumnya Daru Gutni mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak Polda Metro Jaya pada Selasa siang. Inara selaku terlapor sudah menerima surat penolakan restoratif justice dari Wardatina Mawa. Meski mendapatkan penolakan melalui kuasa hukumnya Daru Gutni, Inara tetap mengusahakan perdamaian dari masalah ini demi kebaikan anak. Kita tetap masih berupaya dan berusaha. Memang kita juga intinya adalah bagaimanapun caranya kita tetap akan berusaha. Dan kami kuasa hukum Inara yakin insya Allah akan terjadi perdamaian seperti itu. Karena pihak kita adalah pihak yang dari memang Inara Rusli sendiri. Namun tidak demikian dengan Mawa. Ibu satu orang anak itu menolak dan menutup pintu damai terhadap Inara dan suaminya Ihsanul Fahmi. Kami sudah mengirimkan surat kepada penyidik Polda Metro yang mana surat tersebut ya berisi penolakan RJ dan permohonan supaya dinaikkan ke status berikut. Kini Inara pun pasrah. Mantan istri musisi Virgon itu mengaku siap menjalani proses hukum yang dilayangkan padanya. Kasus ini atau permasalahan ini permasalahan internal keluarga sebenarnya. Jadi harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan. Bahkan memang dari awal, dari sebelum kasus ini viral pun kami sedang proses mediasi secara keluarga. Sebelumnya Inara Rusli dan Ihsanul Fahmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan perzinahan oleh Wardatina Mawa. Laporan tersebut dibuat pada Sabtu 22 November 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.